Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat ke-30 dan ayat ke-31. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihru wa inna bihi kafirun. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Allah berfirman yang artinya, dan tatkala al-haq, kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri ini. Yang dimaksud adalah Makkah dan Taif. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang ke-30 terdapat ayat yang semisal dengan ayat ini. Di antaranya ada di surat Al-An'am ayat yang ke-7. Surat Al-An'am ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin." Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Baik. Kemudian yang semisal juga disebutkan di surat Yunus ayat yang kedua. Surat yang ke-10 ayat yang kedua. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Lihat di penghujung ayatnya, qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang-orang kafir itu berkata, orang ini yakni Muhammad sahir, benar-benar pesihir,
tukang sihir yang nyata. Kalau nabinya disebut sahir, berarti Al-Quran yang beliau sampaikan itu dianggap mantra-mantra sihir. Baik. Kemudian di surat Hud ayat yang ke-11. Surat Hud, surat setelah Yunus. Ayat ke berapa? Ayat ke-11. Ayat ke berapa, Bu? Surat Hud ya? Salah ini, saya salah tulis. Baik. Ayat 11 bukan itu. Dilewat dulu, coret. Surat Al-Ahqaf ayat ke-7. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-7. Al-Ahqaf pernah kita bahas. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata ketika kebenaran itu datang kepada mereka, apa katanya orang kafir? Hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Lihat juga surat As-Saffat ayat yang ke-15. Surat As-Saffat ayat yang ke-15. Sudah pernah kita bahas belum? Belum ya. Kita baru sampai surat apa ini? Az-Zukhruf. Di surat As-Saffat ayat ke-15 Allah berfirman, wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi ucapan orang kafir itu sama semua tentang Al-Quran dan tentang Rasulullah. Salah satu tuduhan keji mereka, Nabi itu penyihir, Al-Quran yang disampaikannya itu adalah mantra-mantra sihir. In hadza illa sihrun mubin. Kemudian di surat Al-Muddathir ayat ke-24. Al-Muddathir sudah lewat pembahasannya. Ayat yang ke-24. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang dahulu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Inilah lisannya orang-orang kafir yang lancang terhadap Rasulullah dan juga Al-Quran yang dibawanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah berikutnya, walamma ja'ahumul haq, dan tatkala al-haq itu datang kepada mereka. Al-haq yang dimaksud adalah apa, Bu? Al-Quran. Al-haq yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Maka dari sini kita memahami di antara sifat Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di antara sifat Al-Quran adalah al-haq, kebenaran. Karena memang isi kandungannya dari awal sampai akhir itu bermuatan kebenaran yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu
min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya berupa Al-Qur'an yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Qur'an sebagai al-haq. Lawan daripada hak adalah batil. Allah juga tegaskan di surat Fussilat ayat 41 42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitabun aziz. La ya'tihil batil. Sini poinnya. Yang tidak datang kepadanya, tidak datang kepada Al-Quran itu kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itu sifat daripada Al-Quran. Al-Quran itu memiliki banyak sifat. Ya, salah satu di antaranya Al-Quran disifati sebagai Al-Haq. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Faedah ketiga, di dalam ayat ini kita memahami betapa keras kepalanya orang-orang yang mendustakan Rasul. Syiddat inad al-mukadzibin bir-rusul. Ya, bir-rasul. Betapa keras kepalanya orang-orang yang mendustakan Rasul. Baik. Di dalam ayat ini ada dua. Betapa kerasnya penentangan mereka, kedustaan mereka terhadap Rasul. Yang pertama, mereka menganggap bahwa Al-Quran yang dibawa dan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sihir. Baik. Kemudian yang kedua, wa inna bihi kafirun. Mereka terang-terangan dalam menyatakan pengingkaran dan pendustaan mereka terhadap Al-Quran. Jadi tidak lagi sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan menyatakan pengingkaran. Wa inna, pakai kalimat tauhid. Wa inna, dan sesungguhnya kami, bihi, terhadap Al-Quran itu kafiruna, benar-benar kafir, mengingkari. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dari sini kita juga memahami faedah berikutnya. Di antara karakter orang kafir adalah senang memutarbalikkan fakta. Maka seorang muslim tidak boleh memutarbalikan fakta. Karena itu namanya kedustaan. Itu namanya fitnah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan di sini. Orang kafir menganalogikan al-haq. Mereka menyatakan al-haq dengan al-batil. Mereka sebut Al-Quran yang disifati dengan hak itu ya dengan ungkapan yang batil. Apa itu? Mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Dia sama saja mengatakan yang hak sebagai batil. Wal'iyadu billah. Padahal perbedaan dari keduanya sangatlah mencolok. Perbedaan yang sangat jauh dari jarak langit dan bumi. Ibu yang dirahmati Allah, tidak mungkin mantra sihir itu bisa bersanding
bisa bergabung dengan bacaan Al-Quran. Ini bertolak belakang. Justru sihir itu akan hancur dengan bacaan Al-Quran. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu sihir. Ini kan bertolak belakang. Dan tidaklah sifat dan sikap seperti ini muncul melainkan dari orang yang buruk jiwa dan juga perangainya. Tidak muncul kecuali dari orang yang sangat sesat, orang yang sangat zalim. Wal iyadzu billah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan suka memutarbalikan fakta. Yang halal jangan disebut haram, yang haram jangan disebut halal, yang syirik jangan dikatakan tauhid, yang tauhid jangan dikatakan syirik, dan demikian seterusnya. Artinya kulil haq, katakan hak itu adalah hak, batil itu adalah batil. Nah, itu prinsip seorang muslim. Namanya sidq. Sidq itu jujur. Ya, kejujuran itu membawa kepada yahdi ilal haq, membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Albir itu akan mengantarkan kita kepada surga. Beda dengan dusta. Kalau dusta mengantarkan kita kepada apa, Bu? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, kepada fujur, keburukan-keburukan, kenistaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Maka dusta itu dosa besar, apalagi berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa dusta atas nama Allah, atas nama Nabi itu merupakan dusta yang paling besar? Kenapa, Bu? Dibandingkan kita berdusta di antara sesama kita. Ibu dusta sama suami misalkan. Jangan ibu-ibu ya, yang lain saja. Misalkan ada orang mendustai, membohongi pasangannya. Ada, Bu? Ya. Sedang di mana yang? Gitu. Sedang di rumah, lagi sholat duha. Padahal mah sedang nonton. Gitu ya. Nah, ini kan berarti bohong. Membohongi sesama manusia itu tidak lebih besar dosanya daripada bohong atas nama Allah dan Rasulnya. Kenapa, Bu? Kenapa dusta atas nama Nabi sampai kemudian Nabi mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar? Maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Kenapa tuh? Sedahsyat itu, segede itu. Kenapa? Merusak akidah. Ada lagi yang lain? Kenapa berdusta atas nama Nabi sedemikian besar urusannya, perkara? Nabi berbicara barakallahu fiik. Jadi menyalahi wahyu gitu. Bertentangan dengan wahyu. Barakallahu fiik. Yang lain? Berdusta atas nama Nabi sama saja mendustai Al-Quran dan hadis. Ada lagi, Bu? Iya. Mau dijawab ini? Jadi berdusta atas nama Nabi, kenapa urusannya segede itu?
Karena kalau orang berdusta atas nama Nabi, itu nanti akan dijadikan ajaran. Ya kan? Akan dijadikan ajaran oleh manusia yang mendengarkannya. Tidak hanya itu, kemudian nanti akan diikuti karena dianggap ini ajaran dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Akhirnya diikuti oleh banyak manusia. Ya tidak, Ibu? Kalau kita berdusta atas nama sesama kita, ini tidak terlalu besar resikonya. Artinya nggak akan dianggap apa-apa, dianggap kedustaan biasa saja. Tapi kalau berdusta atas nama Nabi, ini bahaya. Misalkan nih saya ngasih ajaran ke ibu-ibu, Ibu, tolong amalkan wirid ini, baca 1000 kali di malam Jumat Kliwon, ketika pas jam 12 malam. Pokoknya baca 10.000 kali. Begitu ya. Ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di sela-sela wirid itu minum ini ya 2 gelas air. Begitu ya. Harus mati lampu. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh ngantuk. Harus full 10.000 itu, enggak boleh ada yang terjeda. Ya. Di malam Jumat Kliwon. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada orang ngajarin kayak gitu. Nah, ini kan Nabi enggak pernah ngajarin begitu kan? Nah, ketika orang berdusta atas nama Nabi, akhirnya itu dianggap sebagai ajaran. Oh, begitu ya ajaran Rasulullah, iya. Mau praktekkan Nanti diiming-imingi, kalau ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, besoknya nanti kamu akan dapat limpahan rezeki. Ya, hajatmu akan terkabulkan, penyakitmu akan hilang. Dan begitu tuh, orang biasanya tertarik dengan itunya. Ya, ekonomi lagi susah, kemudian ada wirid-wirid begitu, ya, nanti katanya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Yang sedang sakit akan disembuhkan, yang sedang punya hajat akan dikabulkan. Itu orang biasanya tertarik. Nah, kalau orang kemudian membawakan yang seperti itu atas nama Nabi, maka kemudian ini nanti akan dijadikan ajaran. Yang selanjutnya nanti akan diikuti dan dipraktekkan. Nah, ini kan bahaya. Coba bayangkan, kalau orang yang mendengarnya 1000 orang, kemudian dari 1000 itu taruhlah separuhnya mengamalkan. 500 orang kemudian betul-betul mempraktekkan. Dia mempraktekkan sesuatu ya yang dianggap ajaran Rasulullah padahal bukan ajaran Rasulullah. Bahaya enggak ini? Bahaya. Nah, di sini berdusta atas nama Nabi ini luar biasa. Maka hati-hati, jangan suka memutarbalikan fakta dan ya jangan mudah percaya dengan hal-hal yang berbau khurafat, takhayul seperti itu. Barakallahu fiikum. Kadang ada sesuatu di balik apa yang disampaikan. Nah, sesuatu itu biasanya terkait dengan urusan dunia. Baik, lagi-lagi baliknya ke dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ayat ke-31. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ini keras kepalanya para pendusta Rasul yang ketiga. Tadi di ayat pertama ada 2 ya. Nah, ini yang ketiganya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu 2 negeri ini? Maksudnya dari salah satu dari Mekah dan Taif. Sebagian menjelaskan Mekah dan Madinah, tapi yang masyhur Mekah dan Taif. Ayat ke-31 ini kembali menunjukkan betapa keras kepalanya mereka. Dari sisi mana ini? Ternyata yang mereka lecehkan itu bukan hanya Al-Quran,
Mereka kan meremehkan, melecehkan Al-Quran, dikatakan Al-Quran itu sihir. Tapi ternyata juga mereka melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa wahyu Al-Quran ini. Apa kata mereka? Ya. Mereka ngasih kritikan kepada Allah, usulan kepada Allah. Ini mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu pembesar dari dua negeri ini, Mekah dan Taif. Kenapa yang menerimanya itu Muhammad? Berarti kan mereka melecehkan Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwa Muhammad bukanlah seorang laki-laki yang agung, bukan seorang sosok yang mulia, kaya raya, berpengaruh. Dia itu hanya seorang fakir, lagi yatim, dari semenjak kecil yatim. Tidak seperti pemuka-pemuka Mekah dan juga Taif. Ya, di antaranya Walid bin Al-Mughirah, tokoh yang terkemuka, yang berpengaruh di Mekah. Ya, tidak juga seperti Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi di Taif. Artinya mereka menganggap kalau ini Quran diturunkannya kepada tokoh-tokoh seperti ini, ya sudah kaya, berpengaruh, gitu ya. Agung, mulia, punya kedudukan, punya wibawa. Barakallahu fikum. Tentu kami akan menerimanya. Intinya apa? Mereka ingin merendahkan Nabi serendah-rendahnya. Intinya itu. Nah, kritikan mereka kepada Allah dalam ayat ini sejatinya menunjukkan akal dan fitrah mereka yang rusak parah. Intinya mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Al-Qur'an yang dibawanya. Jadi hanya orang-orang dungu saja yang tidak mengakui keutamaan, kemuliaan dan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah sudah menjelaskan tentang Nabi di dalam beberapa firman-Nya, di antaranya di surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala, ada berapa taukid di situ, Ibu? Yang pertama inna, kedua lamut taukid, khuluqin azim, dua penegas. Wa innaka la'ala, alanya juga bisa jadi taukid, artinya berada di atas. Jadi sekian banyak orang yang berakhlak mulia, berakhlak agung, Nabi itu di atas mereka semua. Wa innaka la'ala khuluqin azim, beliau akhlaknya mulia. Orang itu semakin berwibawa dengan akhlak yang mulia. Orang itu semakin hina ketika akhlaknya rusak. Begitu kan, Ibu? Barakallahu fikum. Orang kaya tapi kalau buang sampah sembarangan, orang hormat enggak? Enggak. Kaya orangnya tapi buang sampah sembarangan, itu gara-gara buang sampah sembarangan saja. Orang sudah bisa, apa orang bilang, ilfil. Bagaimana yang lebih dahsyat dari itu? Baik. Di ayat yang lainnya, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Uswah hasanah Rasulullah ini dalam segala sisinya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam i'tiqadnya, dalam kesehariannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau itu Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin. Beliau itu Sayyidun Nas,
Beliau dikatakan atqa wa a'badun nas, manusia paling bertakwa dan paling menghamba kepada Allah. Beliau paling tinggi kedudukan dan kemuliaannya. Dunia dan akhirat beliau mendapatkan maqam mahmud, ya, maqam yang sangat-sangat terpuji. Beliau paling sempurna akal dan akhlaknya, paling luas kasih sayangnya, ya, a'maku ilman, paling dalam ilmunya, paling bersih hatinya, dan paling yang lainnya. Begitu ya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kemudian mereka melecehkan, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan buta mata mereka, tapi sejatinya yang buta itu adalah hati mereka. Ya, bukankah mereka sendiri yang menggelari Nabi sebagai Al-Amin? Namun demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau sudah tidak punya celah apapun ya untuk menjatuhkan seseorang, maka dia biasanya membabi buta, ya, di luar daripada pikiran yang jernih. Dan sejatinya itu semakin menggambarkan kehinaan mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini pelajaran kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti di kesempatan berikutnya. Saya tambahkan faedah ibu ya. Walamma ja'ahumul haq. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Ini tambahan faedah tentang nama Al-Quran. Ada 4 inti dari nama Al-Quran. Yang pertama Al-Quran itu sendiri. Yang kedua Al-Furqan. Yang ketiga Al-Kitab. Yang keempat ibu-ibu sudah tahu semua, cuman ini faedah sedikit aja tambahan. Yang pertama Al-Quran, Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Kemudian yang kedua, yang ketiga Al-Kitab. Al-Kitab. Apa artinya? Kitab itu ya kitab. Yang satu lagi Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini 4 nama inti dari Al-Quran. Ulangi bu. 4 nama inti Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, Al-Furqan, Al-Kitab, Az-Zikru. Az-Zikru, zikr itu peringatan. Ini 4 nama inti dari Al-Quran. Adapun selain daripada itu, kalau Allah menyebutkan dengan ungkapan lain tentang Al-Quran, selain daripada 4 ini, maka kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, itu adalah sifat dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran disebutkan oleh Allah dengan ungkapan yang lain selain daripada 4 tadi, maka yang dimaksud itu adalah sifat bagi Al-Quran. Paham ibu? Makanya tadi Al-Quran Allah ungkapkan dengan kalimat Al-Haq. Berarti Al-Haq itu adalah salah satu sifat dari Al-Quran. Kadang juga Al-Quran disebut dengan Al-Huda, ya kan? Nah itu sifat bagi Al-Quran. Al-Huda itu petunjuk yang membimbing. Kadang Al-Quran juga disebut Syifa. Apa Syifa ibu? Obat penyembuh, obat penawar.
Nah, itu sifat-sifatnya. Bisa dipahami ya, ini kaidah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di Muqaddimah tafsirnya. Jadi ada 4 nama inti dari Al-Quran. Kalau ada ungkapan lain tentang Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri dengan ungkapan selain dari 4 ini, maka itu adalah sifat bagi Al-Quran. Mafhum? Sudah ketemu yang surat Hud? Ayat 7. Siapa yang nemu nih? Bukan tentang sihir. Hud ayat ke-7. Masya Allah. Cepat banget carinya ibu. Padahal ada 123 ayat. Ibu nyarinya dari atas, jadi cepat ya. Saya malah nyangkanya 111 gitu. Satunya ketinggalan. Ternyata ayat ke-7. Ayat ke-7 Bu ya. Masya Allah, mumtaz. La yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sesungguhnya niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, la yaqulanna, sungguh benar-benar orang-orang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ini hanyalah sihir yang nyata. Al-Quran itu hanyalah sihir yang nyata. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah sering menyampaikan di dalam Al-Quran tentang ucapan orang-orang kafir terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sihir mubin. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mesti mewaspadainya. Artinya jangan sampai kita seperti mereka, kemudian itu juga akan terus berlanjut. Orang-orang yang kemudian meremehkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, ya, menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Baik, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.